Oke, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jerry Saputra Sidaputar dengan NIM 52412300022. Saya berasal dari kelas TEC jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur mikrokontroler dan mikroprosesor secara umum berdasarkan dua gambar pada slide berikut ini. Nah, pada pembahasan yang akan saya jelaskan, saya akan membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan arsitektur mikrokontroler dan fungsi setiap bagiannya. Kedua, saya akan menjelaskan arsitektur mikroprosesor beserta bagian-bagiannya. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan perbedaan utama antara mikrokontroler dan mikroprosesor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur mikrokontroler terlebih dahulu. Pertama, kita masuk ke gambar ini, arsitektur mikrokontroler secara umum. Kalau kita lihat gambar ini, seluruh bagian berada di dalam satu kotak besar yang disebut mikrokontroler. Artinya, mikrokontroler pada dasarnya merupakan sebuah sistem komputer sederhana yang sebagian besar komponennya sudah terintegrasi di dalam satu chip. Di dalam mikrokontroler terdapat beberapa bagian utama, yaitu CPU, memori program dan memori data, port I/O, timer counter ADC, komunikasi serial, dan interrupt controller. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang bagian CPU ini. CPU ini dapat dikatakan sebagai otak dari mikrokontroler karena CPU bertugas menjalankan instruksi, program, dan mengolah data. Pada gambar CPU ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian ada register dan control unit. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah ALU ini atau Arithmetic Logic Unit, yang dimana ALU ini berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah penjumlahan dan pengurangan, sedangkan operasi logika misalnya AND, OR, NOT, dan perbandingan antara dua data. Jadi ketika mikrokontroler mendapatkan instruksi untuk melakukan perhitungan atau operasi logika, proses tersebut dilakukan oleh ALU. Kemudian ada register. Jadi register merupakan tempat penyimpanan data sementara yang berada di dalam CPU. Jadi register ini digunakan untuk menyimpan data, alamat, atau hasil sementara yang sedang diproses oleh CPU. Karena register berada sangat dekat dengan unit pemroses atau akses terhadap register sangat cepat. Kemudian ada control unit. Jadi control unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan jalannya proses di dalam CPU. Secara sederhananya, control unit ini menentukan instruksi mana yang harus dijalankan, kapan instruksi ini dijalankan, dan bagaimana data berpindah antara register, ALU, memori, serta bagian lainnya. Jadi kalau ALU bertugas melakukan perhitungan, maka control unit bertugas untuk mengatur prosesnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu memori mikrokontroler. Pada gambar ini terdapat memori program, memori data, dan EEPROM, yang dimana memori program ini adalah yang biasanya berupa ROM atau flash. Memori ini digunakan untuk menyimpan program atau instruksi yang akan dijalankan oleh mikrokontroler. Contohnya ketika kita membuat program untuk menyalakan LED menggunakan Arduino, program tersebut akan disimpan pada memori program. Kemudian ada namanya ini memori data. Kemudian pada memori data ini digunakan untuk menyimpan data sementara ketika program sedang dijalankan. Misalnya ketika mikrokontroler membaca nilai sensor, nilai tersebut dapat disimpan sementara di RAM untuk kemudian diproses. Berbeda dengan flash, data pada RAM bersifat sementara dan biasanya akan hilang ketika sumber daya dimatikan. Itu bedanya. Dan kemudian yang terakhir untuk itu ada namanya EEPROM, yang dimana EEPROM ini digunakan
untuk menyimpan data yang harus tetap tersimpan walaupun mikrokontroler dimatikan. Contohnya adalah menyimpan konfigurasi nilai pengaturan atau data tertentu yang ingin dipertahankan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian internal bus. Di bagian tengah gambar terdapat internal bus ini, yang dimana internal bus ini merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan berbagai periferal yang terdapat di dalam mikrokontroler. Jadi data dan sinyal kontroler dapat berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya melalui jalur ini. Dengan adanya internal bus ini, CPU dapat berkomunikasi dengan memori manapun maupun periferal yang ada di dalam mikrokontroler. Kemudian pada tahapan selanjutnya itu ada port I/O atau GPIO, yang dimana GPIO ini merupakan singkatan dari General Purpose, atau IO ini adalah input output, yang dimana bagian ini digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler dengan perangkat dari luar. Sebagai input, GPIO ini dapat menerima sinyal dari tombol, sensor, atau saklar. Sebagai outputnya, GPIO ini dapat digunakan untuk mengendalikan LED, relay, atau perangkat elektronik lainnya. Jadi secara sederhana, GPIO ini merupakan salah satu penghubung utama antara mikrokontroler dengan dunia luar. Kemudian ada timer atau counter. Timer ini digunakan untuk melakukan pengukuran atau pengaturan waktu di dalam sistem, sedangkan counter digunakan untuk menghitung jumlah kejadian atau pulsa tertentu. Contohnya, timer dapat digunakan untuk membuat delay, sedangkan counter dapat digunakan untuk menghitung jumlah pulsa dari sensor atau mengukur frekuensi. Kemudian selanjutnya ada ADC atau analog to digital converter, yang dimana ADC ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh si CPU ini tadi. Nah, ini sangat penting karena CPU pada mikrokontroler bekerja dengan data digital, sedangkan banyak sensor menghasilkan sinyal analog. Misalnya, sensor memberikan tegangan sebesar 2 volt. Nah, ADC akan mengubah tegangan tersebut menjadi nilai digital yang kemudian dapat dibaca dan diproses oleh mikrokontroler. Itu adalah tugas dari ADC ini. Kemudian ada komunikasi serial. Jadi komunikasi serial ini terdapat 3 bagian di dalamnya, yaitu seperti UART, SPI, dan I2C, yang fungsinya adalah memungkinkan controller berkomunikasi dengan perangkat lain. Itu gunanya. Contohnya, UART ini dapat digunakan untuk berkomunikasi antara mikrokontroler dengan komputer. SPI dan I2C ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor, display, memori eksternal, dan berbagai modul lainnya. Jadi bagian ini juga sangat penting karena ketika mikrokontroler harus bertukar data dengan perangkat lain. Kemudian yang terakhir di sini ada interrupt controller, yang dimana interrupt ini atau interupsi ini memungkinkan mikrokontroler merespon suatu kejadian tertentu dengan segera tanpa harus terus-menerus memeriksa kondisi tersebut. Misalnya, ketika sebuah tombol ditekan atau sensor memberikan sinyal tertentu, interrupt dapat memberitahu CPU bahwa ada kejadian yang harus segera ditangani. Dengan demikian, CPU dapat menghentikan sementara proses yang sedang berjalan, menangani interrupt, kemudian kembali melanjutkan program sebelumnya. Nah, di bagian bawah ini terdapat pin-pin I/O. Di bagian paling bawah ini menunjukkan bahwa berbagai bagian internal mikrokontroler pada akhirnya dapat berinteraksi dengan perangkat eksternal melalui pin-pin yang tersedia. Contohnya adalah pin digital, pin analog, pin komunikasi, dan pin-pin lainnya. Itu adalah fungsinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa mikrokontroler ini memiliki banyak fungsi yang sudah terintegrasi dalam satu chip. Jadi setiap bagian-bagiannya ini memiliki fungsi yang berbeda.
berbeda, sehingga pada satu chip mikrokontroler ini memiliki banyak fungsi yang sudah terintegrasi dalam satu chip. Oke, selanjutnya kita masuk ke arsitektur mikroprosesor secara umum. Nah, kalau diperhatikan, gambar mikroprosesor ini memiliki konsep yang berbeda dengan mikrokontroler. Pada gambar ini, bagian utama yang berada di dalam chip adalah CPU. Ini dia, atau mikroprosesor. Sedangkan memori dan perangkat I/O-nya berada di luar dan dihubungkan menggunakan sistem bus. Ini dia memorinya. Berbeda dengan mikrokontroler tadi ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Pertama itu CPU pada mikroprosesor. Jadi untuk CPU pada mikroprosesor ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ALU, register, dan kontrol unit. Fungsinya pada dasarnya sama dengan yang ada pada mikrokontroler tadi, yaitu ALU untuk melakukan operasi aritmetika dan logika, kemudian register untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses, sedangkan kontrol unit mengatur jalannya instruksi dan mengendalikan perpindahan data di dalam CPU. Jadi dapat dikatakan bahwa CPU ini merupakan pusat pengolahan data pada mikroprosesor. Kemudian di sini dapat kita lihat ada yang namanya clock. Pada gambar mikroprosesor ini sudah kita lihat, ini ada yang namanya clock, yang dimana clock atau sinyal ini digunakan untuk mengatur waktu dan sinkronisasi kerja CPU. Setiap operasi yang dilakukan CPU mengikuti siklus clock tertentu. Nah, di sini semakin tinggi frekuensi clock, secara umum semakin banyak operasi yang dapat dilakukan dalam satu satuan waktu. Walaupun performa sebenarnya juga dipengaruhi oleh arsitektur CPU dan faktor lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem bus. Nah, selanjutnya kita lihat bagian yang sangat penting, yaitu sistem bus ini. Sistem bus ini merupakan jalur komunikasi antara CPU dengan memori dan perangkat eksternal. Pada gambar, sistem bus ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu address bus, data bus, dan control bus. Nah, untuk address bus ini sendiri digunakan untuk membawa alamat lokasi, memori, atau perangkat yang ingin diakses oleh CPU. Secara sederhana, address bus ini menjawab pertanyaan CPU ingin mengakses data yang berada di mana, seperti itu. Itulah fungsi dari address bus ini. Kemudian ada data bus. Nah, untuk data bus ini digunakan untuk membawa data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Kalau address bus menentukan lokasi, maka data bus membawa data yang akan dibaca atau ditulis. Itu adalah guna dari data bus ini. Kemudian ada control bus. Untuk control bus ini, dia gunanya untuk membawa sinyal kontrol yang mengatur proses komunikasi. Contohnya adalah sinyal read, write, interrupt, dan berbagai sinyal pengendalian lainnya. Jadi secara sederhana, address bus ini untuk menentukan lokasi, data bus gunanya untuk membawa data, dan control bus untuk mengatur prosesnya. Kemudian kita lanjut ke memori eksternal atau RAM. Pada gambar terdapat RAM, data ROM flash yang berada di luar CPU. Ini dia. Jadi memori eksternal atau RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara ketika sistem bekerja. Sedangkan ROM atau flash ini digunakan untuk menyimpan program atau data yang diperlukan sistem. Berbeda dengan mikrokontroler pada mikroprosesor, memori seperti ini umumnya membutuhkan chip atau komponen eksternal. Kemudian ada perangkat I/O. Jadi perangkat I/O ini digunakan untuk menghubungkan mikroprosesor dengan perangkat dari luar. Contohnya keyboard, display, sensor, komunikasi jaringan, dan perangkat input-input lainnya. Karena mikroprosesor tidak memiliki peripheral sebanyak mikrokontroler di dalam satu chip, maka perangkat pendukung eksternalnya biasanya diperlukan.
Kemudian ada peripheral. Jadi untuk peripheral ini berfungsi untuk membantu CPU dalam menjalankan fungsi tertentu. Contohnya, timer digunakan untuk pengaturan waktu, counter digunakan untuk menghitung pulsa atau kejadian, DMA atau direct memory access memungkinkan perpindahan data antara memori dan perangkat tertentu dengan mengurangi beban CPU. Dan interrupt control itu membantu CPU menangani kejadian yang membutuhkan respon tertentu. Peripheral pada sistem mikroprosesor biasanya membutuhkan rangkaian atau chip pendukung tambahan tergantung arsitektur sistemnya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan mikrokontroller dan mikroprosesor secara umum. Dari gambar setelah kita lihat, sekarang kita memahami perbedaan antara mikrokontroller dan mikroprosesor. Ada 4 segi yang dapat kita buat menjadi faktor perbandingannya. Yang pertama itu dari segi integrasi. Perbedaan paling utama adalah tingkat integrasi. Pada mikrokontroller ini CPU, memori, dan I/O dan berbagai peripheral seperti timer, ADC, komunikasi serial dan interrupt controller umumnya sudah terintegrasi dalam satu chip. Ini dia. Sedangkan pada mikroprosesor yang menjadi bagian utama dalam satu chip adalah CPU. Memori dan berbagai perangkat pendukung biasanya berada di luar CPU dan dihubungkan melalui sistem bus. Kemudian untuk mikrokontroller ini biasanya digunakan untuk sistem kendali khusus atau embedded system. Contohnya sistem kontrol motor, robot sederhana, sistem monitoring sensor, peralatan rumah tangga, sistem IoT, dan sistem otomasi. Sedangkan pada mikroprosesor ini lebih banyak digunakan pada sistem yang membutuhkan kemampuan komputasi lebih tinggi dan sistem yang lebih kompleks seperti komputer dan perangkat komputasi. Kemudian untuk mikrokontroller ini biasanya membutuhkan rangkaian pendukung lebih sederhana karena sebagian besar komponen sudah berada dalam satu chip. Sedangkan mikroprosesor ini membutuhkan lebih banyak komponen eksternal seperti RAM, storage, I/O, controller, dan peripheral lainnya sehingga sistemnya dapat menjadi lebih kompleks. Nah, kemudian terakhir, secara umum mikrokontroller ini memiliki konsumsi daya dan biaya sistem yang lebih rendah. Sedangkan sistem berbasis mikroprosesor ini secara umumnya membutuhkan lebih banyak komponen dan daya, terutama jika digunakan untuk sistem dengan performa tinggi. Nah, jadi kesimpulannya dari kedua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mikrokontroller adalah sebuah sistem komputer yang terintegrasi dalam satu chip. Di dalamnya sudah terdapat CPU, memori, GPIO, timer, ADC, komunikasi serial, dan peripheral lainnya. Karena itu mikrokontroller sangat cocok digunakan untuk sistem kendali dan aplikasi embedded. Sedangkan mikroprosesor pada dasarnya berfokus pada CPU sebagai pusat pemrosesan. Untuk membangun sebuah sistem yang lengkap, mikroprosesor membutuhkan memori, I/O, dan perangkat pendukung eksternal yang dihubungkan melalui sistem bus yang terdiri dari address bus, data bus, dan control bus. Jadi kalau dibuat sederhana, mikrokontroller ini sama dengan CPU plus memori plus I/O dan peripheral di dalam satu chip. Sedangkan mikroprosesor ini adalah CPU sebagai pusat pemrosesan ditambah dengan komponen eksternal untuk membentuk sistem lengkap. Dengan demikian, mikrokontroller lebih unggul dalam hal integrasi, kesederhanaan, ukuran, dan efisiensi untuk sistem kendali. Sementara mikroprosesor lebih cocok untuk sistem yang membutuhkan kemampuan pemrosesan dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, presentasi yang saya jelaskan tadi mengenai arsitektur mikrokontroller dengan
mikroprosesor. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan